Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya ya, tentang operasi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelumnya silahkan disiapkan dulu alat tulisnya dan jangan lupa berdoa ya. Kita akan mulai pembelajarannya. Nah, di video pembelajaran sebelumnya ya, kalian kan sudah mempelajari cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Ya, dimulai dari operasi hitung penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sebelum menjumlahkan, pecahan itu harus disamakan menjadi bentuk yang sejenis dulu. Nah, kita lihat contohnya, ada pecahan biasa dan desimal ya, 6/25 dan 0,06. Ini kita bisa jadikan pecahan biasa semuanya ataupun pecahan desimal semuanya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, yuk kita simak videonya. Ya, diperhatikan anak-anak, soal nomor 1 di sini 6/25 ditambah 0,06. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, menjumlahkan pecahan yang berbeda jenis, kalian harus apa? Ya, harus mengubahnya ke bentuk pecahan yang bagaimana? Yang sejenis dulu ya. Diubah ke bentuk pecahan yang sejenis. Misalkan yang pertama diubah ke bentuk pecahan biasa ya. Nah, nanti selanjutnya bisa kalian ubah ke bentuk pecahan yang desimal. Sekarang kita kerjakan dulu ke bentuk pecahan biasa. 0,06 di sini pecahan biasanya berapa? Ya, karena dua angka di belakang koma jadi per 100 ya. Ya, tinggal ditulis 6/100. Nah, sebelum kita menjumlahkan, kita lihat penyebutnya di sini ya, penyebutnya berbeda, 25 dan 100. Jadi kita harus samakan ya, 25-nya kita ubah jadi 100 dengan mengalikan 4. Nah, sekarang 6/100-nya tetap ya, kita kalikan 1 saja supaya penyebutnya tidak berubah. Nah, jadinya 6 kali 4 24 per 100 ditambah 6/100. Ya, hasilnya yaitu berapa anak-anak? Ya, 30/100. Ya, ini bisa dijadikan pecahan desimal. Ya, berapa 30/100? Ya, 0,30 ya. 0,30. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua ya. Cara yang kedua di sini kita akan mengubahnya ke bentuk pecahan apa Nana? Ada yang tahu? Ya, kita akan mengerjakannya dengan menggunakan atau mengubah ke bentuk pecahan desimal ya, ke bentuk pecahan desimal. Nah, kita lihat di sini ya, 0,6 sudah pecahan desimal, jadi kita mengubah 6/25. Nah, 6/25 kita jadikan desimal. Kalau desimal penyebutnya harus per 10, kalau tidak bisa per 10 per 100 atau per 1000 ya, karena 25 di sini kita jadikan per 100 saja ya, dengan mengalihkan 4. 0,06-nya kita tetapkan jadi seperti tadi ya. Lalu kita tulis ini 6 kali 4 24 per 100 ditambah 0,06. Nah, 24/100 pecahan desimalnya berapa? Ya, karena per 100 harus ada dua angka di belakang koma ya, jadinya 0,24 ditambah 0,06 ya. Hasilnya berapa Nana?
menjumlahkan pecahan desimal ya, tanda komanya itu harus sejajar ya. Lalu kita jumlahkan. Nah, hasilnya berapa? 0,30. Nah, sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu operasi hitung pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelum mengurangkan, sama seperti tadi ya, pecahannya harus disamakan menjadi bentuk yang sejenis terlebih dahulu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasannya. Nana perhatikan dengan baik ya. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan mengerjakan dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa dulu ya. Perhatikan soalnya di sana 9/10 dikurang 0,15 dikurang 10%. Ya, kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Kalau yang kedua nanti kita akan kerjakan dengan mengubah ke bentuk pecahan yang desimal ya. Lalu cara yang ketiga kita akan menggunakan untuk mengubah ke bentuk pecahan persen. Kita kerjakan dulu yang pertama ya nak. Ya, kita tulis yang pertama 9/10 dikurang karena 0,15 ada dua angka di belakang koma, 7/100. Jadi 15/100 dikurang ya, karena bentuk persen ya, penyebutnya itu per 100 ya, 10/100. Nah, ini sudah semua dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita bisa mengurangkan kalau penyebutnya sama ya, kalau yang di bawah sama. Jadi kita harus mengubah 10 nya itu jadi 100 ya, dengan mengalihkan 10. 9 dikali 10, 10 nya dikali 10. Lalu kita tulis lagi soalnya yang tidak perlu diubah. Nah, lalu kita kurangkan 90 dikurang 15 dikurang 10/100 ya. Nah, berapa hasilnya anak? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Ya, hasilnya berapa? 65/100 ya. Hasilnya 65/100. Ini kalau diubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengerjakannya dengan pecahan desimal ya? Kita lihat 9/10 di sana, karena per 10 jadi 0,9 ya, harus ada satu angka di belakang koma. Lalu 0,15 kita tetap tulis 0,15 dikurang 10%. Nah, 10% ini ya 10/100. Nah, karena per 100 jadi nanti pecahan desimalnya harus ada dua angka di belakang koma ya. 0,15 dikurang 0, berapa? 10 ya. Nah, setelah ini kita kurangkan ya, pecahan desimal ini kita kurangkan. Kita kerjakan dulu yang 0,9 dikurang 0,15. Ingat, kalau mengurangkan pecahan desimal atau menjumlahkan, tanda koma harus sejajar ya. Nah, 5 di atas ini tidak ada angka ya, kita tambahkan 0 di belakang 9. Ini baru kita kurangkan ya. 0 dikurangi 5 tidak bisa, jadi kita harus pinjam dulu ya, jadi 10 dikurang 5 8 dikurang 1 7 ya, 0,75. Lalu kita kurangkan lagi 0,75 ini, kita kurangkan 0,10 ya, hasilnya berapa? 0,65 ya. Ini dijadikan bentuk desimal, hasilnya 0,65 ya. Nana bisa gunakan cara yang mana saja, cara yang pertama tadi atau yang kedua ini boleh ya. Nah, kita yang ketiga kita gunakan dengan mengubah ke bentuk pecahan persen ya.
9/10. Ini kita jadikan persen, nanti 10 nya harus diubah jadi 100 ya, karena bentuk persen, dikalikan 10 lah dia. Nah, lalu dikurang 15/100 ya, ingat 0,15 persen, biasanya 15/100 dikurangin 10% ya. Jadi terus lagi untuk hasil di bawahnya, 90/100 dikurang 15/100 dikurang 10%. Karena sudah semua per 100, ini langsung kita ubah ke persen, jadi 90% ya. 90% dikurang 15% dikurang 10% ya, hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya itu 65% ya. Ini kalau hasilnya dalam bentuk persen ya. Sama saja mau menggunakan cara yang mana, bebas ya, hasilnya akan tetap sama. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.